serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Mendapatkan tetesan darah bayi yang kita butuhkan selama ini, Aki. Kau lihatlah potongan tangan bayi ini. Ini adalah lengan bayi Nilam Cahya, murid Ki Buyut Manguntapa. Tetesan darah bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa itulah yang kita butuhkan untuk mengetahui di mana tempat persemayaman Ki Buyut Manguntapa. Tidak berhak memiliki bayi ini, Pelet. Bayi ini adalah cucuku. Kau licik, Pelet. Amat, hambatan wujudmu. Jangan kau sembunyi-sembunyi, Ki Buyut. Ayo, hadapi aku. Aku sudah bosan dengan ulahmu. Tunggulah saat kehancuranmu. Tunggulah. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Dendam Siluman. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dendam Siluman, suatu kisah menegangkan mengenai balas dendam Mini Pelet, makhluk siluman ular penyebar maut terhadap Ki Buyut Manguntapa, di mana seorang bayi mungil yang lahir dari Nilam Cahya ternyata ikut terlibat di dalamnya. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Asriati sebagai Nini Pelet, Chris Urspon sebagai Jain Singgi, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Api Burhan sebagai Wong Bagus Tua, Heri S sebagai Ki Barja Tua, dan Narto Bantul sebagai Ki Rampus. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu Nilam Cahya tidak bisa tidur. Dia duduk menyender di atas ranjang tidur di kamarnya sambil mengusap-ngusap kandungannya yang sudah semakin membesar. Beberapa kali dia menelan ludahnya. Dia bakal menghadapi sesuatu yang sepanjang hidupnya belum pernah dialami. Dia bakal melahirkan seorang bayi. Tidak lama lagi akan hadir seorang bayi yang lahir dari rahimku sendiri. Aku lihat tanda-tanda pada kandunganku ini. Oh, anakku. Dia akan lahir dan melihat sesuatu yang lain pada diri ibunya. Dia tidak akan melihat senyum kegembiraan ibunya, kebahagiaan ibunya. Tapi dia akan melihat kerut wajah ibunya yang penuh kepedihan. Anakku. Anakku tidak pernah akan tahu kenapa dia lahir ke dunia ini. Ada orang datang. Barangkali itu Ki Rampus. Ki Rampus, ada apa malam-malam begini, Ki? Saya membuatkan air kunyit asam untuk Nilam. Sepertinya cocok untuk orang yang sedang mengandung, Nyai. Mudah-mudahan bisa menguatkan pertahanan tubuh dan rasa sakit pada perut Nyai Nilam. Saya terlalu merepotkan Aki. Biar saja, Ki. Tidak apa-apa. Nilam di rumahku ini bukan sekedar tamu, tapi sudah saya anggap keluarga sendiri. Mari, minumlah air kunyit asam ini.
Terima kasih, Ki. Aki terlalu baik pada saya. Saya jadi malu sendiri. Karena saya merasa sudah banyak merepotkan di sini. Sudah. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Nyi Nilam. Yang penting, Nyi Nilam harus menjaga kandungan itu dengan baik-baik. Kesehatan itu penting artinya. Minumlah air kunyit asam ini. Ayo, minumlah. Terima kasih. Nyi Nilam, jika membutuhkan sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Bilang saja pada saya. Terima kasih, Ki. Saya sudah banyak merepotkan. Saya malah senang Nyi Nilam tahu. Saya hidup hanya sendiri di rumah tua sebesar ini. Untuk itulah saya mengharap Nyi Nilam mau tinggal di dalam rumah ini sampai bayi Nyi Nilam lahir nantinya. Tapi maaf Nyi Nilam, saya sebenarnya masih penasaran. Karena hingga kini Nyi Nilam tidak pernah mau berterus terang pada saya. Siapa sebenarnya suami Nyi Nilam? Siapa bapak dari anak yang akan lahir itu? Nyi Nilam, jangan sungkan-sungkan. Ceritakanlah terus terang pada saya. Apakah aku harus berterus terang pada Ki Rampus? Kalau sebenarnya anakku yang akan lahir akibat perbuatan iblis Jaya Singgi. Aku malu sekali. Nyi Nilam, mengapa kau menangis? Saya sungguh tidak mengerti. Apakah pertanyaan saya membuat Nyi Nilam tersinggung? Kalau boleh saya berterus terang, saya sebenarnya sudah yakin kalau Nyi Nilam pasti sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Nyi Nilam seperti menyimpan rahasia. Apa yang sedang Nyi Nilam hadapi sekarang ini, bicaralah. Saya malu, Ki. Rasa malu ada tempatnya, Nyi Nilam. Pada saat mana kita harus malu? Kita boleh menunjukkan sikap rasa malu itu sendiri. Tapi apa artinya rasa malu? Jika sebenarnya rasa malu itu akan membuat diri kita menjadi menderita. Tidaklah salah jika Nyi Nilam bercerita apa adanya pada orang yang Nyi Nilam anggap pantas untuk diceritakan. Mudah-mudahan saya bisa membantu memecahkan persoalannya. Bicaralah. Saya tidak sanggup menceritakannya. Usahakan. Jika Nyi Nilam tidak keberatan, ya harus diceritakan. Tapi dada ini sakit. Dada saya getir jika saya bertutur kejadian masa lalu saya. Masa lalu? Tentunya ada hubungannya dengan Dendestu Singgi, bukan? Tidak. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa bercerita terus terang. Maafkan saya. Saya harap Ki Rampus tidak kecewa pada saya. Siapa yang akan kecewa? Jika memang persoalan itu rahasia, saya tidak akan memaksa. Tapi saya merasa prihatin dengan keadaan Nyi Nilam. Ya, saya ini jadi serba salah menghadapi Nyi Nilam. Saya jadi harus hati-hati jika bicara dengan Nyi Nilam. Saya ini menjadi takut menyinggung perasaan Nyi Nilam. Semula saya ingin bicara terus terang pada keyakinan saya. Kalau Nyi Nilam pasti sebenarnya sudah menjadi suami istri dengan Den Restu. Hingga Nyi Nilam kini mengandung. Ya, tapi saya ini belum tahu persoalan yang sebenarnya. Saya tidak punya persoalan apa-apa pada Restu, Ki. Dia baik-baik saja pada saya. Bahkan saya belum pernah kawin dengannya. Apa jadi Nyi Nilam mengandung bukan dengan Den Restu?
Jadi Nilam bukan kawin dengan Den Restu. Lalu siapa suami Nilam? Saya tidak percaya kalau Nilam sampai tidak jadi kawin dengan Den Restu. Bukankah kalian sudah sejak lama menjalin hubungan cinta kasih dengannya? Saya juga tidak tahu, Ki. Kenapa nasib kami buruk sekali? Hidup kami hancur. Masa depanku dan Restu sudah hancur. Tidak lagi aku lihat bayangan-bayangan kebahagiaan yang seringkali menjadi hayalan dan rencana kami. Semuanya lenyap. Semuanya lenyap di telan laki-laki bajingan itu. Laki-laki bajingan? Siapa yang inilah maksudnya? Siapa? Siapa, Nyai? Jawab. Jai Singgi. Den Jai Singgi. Apa yang sudah terjadi dengan kalian? Apakah yang sudah terjadi? Dia sudah memperkosaku. Malapetaka apa ini? Aku benar-benar menyesal. Aku sungguh tidak mengertinya. Kenapa Den Jai Singgi berani melakukan perbuatan terkutuk itu? Den Jai Singgi. Anak itu memang semasa kecil sikapnya jauh berbeda dengan Den Restu Singgi adiknya. Akulah yang semasa kecil menjaganya. Kau sudah tahu Nilam. Aku ini dulunya bekas pembantu kedua almarhum orang tua Den Jai dan Restu. Aku malu sekali. Den Jai. Kenapa aku sehina itu? Kenapa perbuatannya sekotor itu? Kejadian itu sudah lama sekali. Jai Singgi memang sudah aku ketahui sejak lama. Kalau dia menyukai aku, dia mencintai aku. Tapi aku tidak pernah melayaninya. Dan seharusnya dia sadar, seharusnya dia mengerti kalau aku mencintai adiknya Restu. Bahkan kami sudah merencanakan sejak lama untuk hidup bersama. Yang aku pikirkan saat ini, bagaimana nasibnya Restu. Aku ingin bertemu dia. Entah di mana dia kini. Aku ingin dia ada di dekatku. Sementara itu Restu Singgi dan Wong Bagus yang tengah mencari-cari Nilam Cahya, mereka baru saja kembali berkeliling desa. Keduanya tiba di induk kampung, sementara malam semakin larut. Anda sekarang masih mendengarkan Hujan turun semakin deras dan udara begitu dingin. Delman yang dikendarai Wong Bagus bergerak perlahan-lahan. Restu, kita sudah sampai kembali di induk kampung. Tapi kita tidak berhasil menemukan Nilam. Kita sudah keliling desa mencarinya. Hujan semakin deras. Udara dingin sekali. Kita jangan memaksakan diri. Kita harus kembali. Tapi Bapak yakin kalau Nilam masih berada di sekitar desa ini. Dan Bapak yakin kalau orang yang datang ke rumah Bapak itu benar-benar Nilam. Siapa lagi kalau bukan Nilam? Karena ketika kita kembali, Bapak melihat pintu rumahku terbuka. Seperti baru ada orang datang. Kira juga begitu. Mungkin Nilam datang dan kemudian pergi lagi. Karena rumah Bapak kosong. Mungkin juga dia sedang mencari kita. Ada apa Pak Bagus? Kenapa menghentikan delman ini? Bapak melihat sosok bayangan berjubah hitam melintas di depan sana. Sosok bayangan itu lenyap di kegelapan. Sosok bayangan berjubah hitam? Iya. Barangkali seorang penduduk desa. Bukan. Itu bukan penduduk desa. Sosok bayangan itu berjubah hitam. Dia begitu cepat melintas dan hilang. Jalankan delman ini kembali, Bapak. Biar nanti saya yang akan mencari sosok bayangan itu.
sini tempatnya. Tadi Bapak lihat sosok bayangan berubah hitam itu melintas dan lenyap di tempat ini. Bapak tunggu saja di atas delman ini. Biar saya yang akan mencari sosok bayangan itu. Ada orang datang melihat-lihat tempat ini. Orang itu pasti yang tadi aku lihat mengendarai delman. Restu Singgi. Rupanya orang itu Restu Singgi, murid Ki Buyut Mangutapa. Dia pasti akan mencariku. Karena mereka sudah melihat sosok bayangan melintas tadi. Dan sosok bayangan itu adalah aku. Bagaimana? Terlesup. Tidak ada siapa-siapa, Bapak. Tempat itu kosong. Aneh. Tapi tadi aku sungguh melihat sosok bayangan berubah hitam melintas ke tempat itu. Barangkali hanya bayangan saja. Sudahlah. Mari kita pergi. Mereka sudah pergi. Mereka tidak melihatku. Kini aku harus cepat pergi juga. Aku akan ke rumah Ki Barja si dukun tua itu. Secepat kilat Nini Pelet melesat dari tempatnya. Hingga tidak berapa lama, nenek siluman ular itu telah tiba di rumah Ki Barja. Nini Pelet kemudian lenyap menembus pintu rumah. Nenek tua jelmaan siluman ular itu kini sudah berada di dalam kamar. Aku kini sudah berada di kamarku ini. Ki Barja si dukun tua itu rupanya tidak ada di rumahnya ini. Mungkin si dukun tua itu mengira kalau aku sudah pergi dari desa ini. Karena aku sudah menghilang dari rumah ini sejak lama. Tapi dia tidak tahu kalau aku tetap akan berada di desa ini. Aku harus menemukan Nilam Cahaya. Sementara itu di sebuah warung, Ki Barja nampak tengah duduk bersama Jail Singgi. Ayolah Jail Singgi, kalau kau masih kuat minum batu aku sepuas-puasmu. Hilangkan segala pikiran-pikiran yang mengganggu kesenanganmu. Aku masih memikirkan Nilam. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dan aku dendam pada restu adikku. Dia pasti yang menemukan Nilam di desa ini. Rupanya kau masih memikirkan Nilam. Dia istriku. Aku harus menemukan dia. Dia sedang mengandung bayiku. Aku khawatir dia akan melahirkan. Kau sudah menjadi kawan baikku, Jail Singgi. Sudahlah. Ini mari kita ke rumahku. Bukankah kau belum pernah melihat rumahku? Malam ini aku memintamu untuk menginapi rumahku, Jail Singgi. Baik, mari kita pergi. Ki Barja mengajak Jail Singgi ke rumahnya. Sementara hujan masih turun dengan derasnya. Setelah berjalan dengan tubuh basah, keduanya akhirnya sampai di sebuah rumah yang cukup besar. Rasanya aku tak yakin kalau rumah ini milik Ki Barja. Berapa banyak penghasilan dia sebagai dukun hingga memiliki rumah sebagus ini? Ada orang membuka pintu di luar kamarku. Kedengarannya di ruang tengah rumah. Apakah Ki Barja keluar lagi dari kamarnya? Kukira memang dia. Suara pintu lagi dibuka. Apakah di rumah ini ada orang lain? Kedengarannya dari pintu kamar lain. Aku jadi penasaran. Rumah ini pasti banyak orang. Aku akan melihat keluar kamarku ini. Pintu kamar yang tersendiri itu terbuka. Pasti ada orang yang di dalam kamar itu.
melihatnya. Malam itu Jaya Singgih yang baru pertama kali berada di rumah Ki Barja merasakan ada keanehan di rumah itu. Pintu-pintu kamar di rumah itu terbuka sendiri, tetapi dia tidak melihat ada orang yang membukanya. Jaya Singgih menjadi semakin penasaran, karena tiba-tiba dia melihat sebuah kamar yang terpisah dari kamar lainnya, terbuka pintunya. Siapa yang membuka pintu kamar itu? Pasti ada orang di dalam kamar itu. Hah? Mana orang itu? Kenapa dia tidak keluar dari kamar itu? Jaya Singgih melangkah menuju ke kamar itu. Dan Jaya Singgih akhirnya sampai di muka pintu kamar itu. Aneh. Mana orang itu? Di dalam kamar itu gelap dan sunyi. Tapi aku yakin pintu kamar itu memang sudah dibuka orang lain dari dalam. Siapa di dalam? Keluarlah! Jangan mempermainkan aku. Aku tahu, kau pasti sembunyi di dalam kamar ini. Pasti yang membuka pintu kamar ini. Keluarlah! Siapa kau? Keluarlah! Aku sudah di luar. Bukankah kau tadi mencari aku? Siapa kau, Nek? Apakah kau tamu Ki Barja? Apakah kau yang membuka pintu kamar ini tadi? Juga pintu-pintu kamar lainnya? Aku tidak membuka pintu-pintu kamar ini. Nenek berbohong. Nenek pasti berbohong. Mata saya melihat jelas. Pintu kamar ini dibuka dari dalam. Bukankah nenek berada di dalam kamar ini? Pasti nenek yang membukanya. Nenek jangan mempermainkan saya. Saya juga tamu di rumah ini. Siapa nenek? Aku juga tamu di rumah ini. Apakah kau bermaksud akan menemui aku di kamarku ini? Tidak. Aku hanya penasaran karena aku melihat pintu kamar ini dibuka. Tidak perlu kau heran. Aku memang yang membuka pintu kamar ini. Lalu apa maumu? Tidak apa-apa. Maaf, aku akan keluar kamar ini. Nek, jangan nenek berdiri di muka pintu kamar ini. Saya permisi mau lewat. Kenapa kau sungkan? Siapa sebenarnya nenek itu? Aku perhatikan wajahnya membuatku agak aneh. Kelihatannya kulit wajahnya kasar, seperti bersisik. Kau sedang memperhatikan wajahku? Tidak, aku permisi. Dia sudah pergi. Laki-laki itu tamu di rumah ini. Tapi aku sudah kenal siapa dia. Tapi dia tidak mengenali aku. Tidak akan. Aku kenal. Laki-laki itu adalah Jaya Singgih. Jaya Singgih. Aku kenal laki-laki itu. Ketika aku berada di desanya, aku pun pernah menjelma sebagai nenek bungkuk seperti ini. Tapi dia lupa. Dia tidak kenal aku. Dan tidak ada orang yang akan mengenali diriku. Sementara itu di rumah Wong Bagus, Restu Singgih yang gagal mencari Nilam Cahya tengah duduk merenung seorang diri. Dan Restu, kau belum tidur juga? Saya sebenarnya sudah lelah sekali. Tapi rasanya saya tidak bisa tidur. Apakah Dan Restu memikirkan Nilam? Bapak sudah mengerti. Aku belum merasa putus asa. Kita harus terus mencari Nilam. Barangkali belum saatnya kita menemui dia. Tapi bukankah kita mempunyai keyakinan kalau Nilam masih ada di desa ini? Mudah-mudahan Nilam tidak mengalami apa-apa. Rasanya aku tidak tenang. Aku ingin cepat bertemu dia. Aku merasa berdosa pada dia, pada diriku sendiri. Bersabarlah. Bapak percaya Nilam tidak akan apa-apa. Masih banyak waktu untuk bisa menemukan dia. Dan Bapak yakin kita akan menemukan dia. Pagi itu udara sangat cerah. Matahari bersinar begitu indah. Pagi itu Wong Bagus dan Restu Singgih kembali melanjutkan mencari Nilam Cahya. Mereka yakin kalau Nilam Cahya masih berada di desa Manklakoa. Hanya mereka tidak tahu kalau sebenarnya Nilam Cahya berada di rumah Ki Rampus.
sampai kapan kita akan terus mencari Nilam? Rasanya saya malu sendiri pada Bapak. Saya sudah banyak merepotkan Bapak. Merepotkan apa? Justru aku merasa kalian sudah seperti keluargaku sendiri. Kau sudah banyak Bapak ceritakan keadaan Nilam yang lama tinggal di rumahku. Sayangnya waktu itu aku tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tidak bisu. Nilam hanya mengekang perasaan dan keadaannya. Dan Bapak sendiri waktu itu tidak tahu kalau sebenarnya wanita yang Bapak temui itu di telaga yang angker dan tinggal di rumah Bapak adalah Nilam Cahya. Bapak juga tidak tahu kalau sebenarnya dia sedang mengandung. Nilam itu orangnya perasa sekali, Bapak. Mungkin juga karena dia seorang wanita. Sering sekali membuat saya jengkel karena sikapnya yang sudah banyak berubah. Kalian pasangan yang serasi sekali. Sayang segalanya lenyap. Tapi walau begitu, kalian sepertinya nampak biasa-biasa saja. Kalian seperti tidak punya masalah. Bapak sendiri tidak mengerti kenapa kau menutupi wajahmu dengan topeng harimau. Apakah karena kau sengaja agar dirimu tidak diketahui? Kau tidak pernah mau berterus terang selama ini. Topeng harimau yang aku pergunakan menutupi wajahku ini Anda sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, Bapak. Misteri Mini Pelet di channel Topeng harimau Memori ini 80. tidak akan aku buka jika aku belum mau membukanya. Delman itu terus bergerak hingga lenyap di tikungan jalan. Sementara itu di rumah Ki Barja, Jaya Singgi tengah duduk melamun di ranjang tidur kamarnya. Nilam, entah di mana Jakini, tapi aku yakin Nilam masih ada di desa Manuk Legowa ini. Restu, aku yakin dia pasti tahu di mana Nilam berada. Dia pasti menyembunyikannya. Jangan harap dia bisa tenang karena kegagalanku berkelahi dengan dia. Aku masih dendam. Aku masih harus bertaruh jiwa demi Nilam. Restu harus berhati-hati. Dia boleh puas. Dia boleh bangga atas kemenangannya waktu itu. Tapi aku belum merasa kalah. Walau dia adik kandungku, tapi dia tidak bisa mempermainkan perasaanku. Dia tidak bisa memiliki Nilam. Nilam adalah istriku. Jangan kau bermimpi untuk hidup bersamanya, Restu. Siapa? Aku. Masuklah. Pintunya tidak dikunci. Sudah siang kau mengurung diri di kamar. Wajahmu kelihatan merah. Kau sepertinya sedang menekan emosi. Ada apa, Jaya Singgi? Aku ingat Restu. Ingat Nilam. Dan jika aku ingat Restu adikku, dendamku timbul. Perasaanku terasa terkoyak-koyak. Aku percaya dia pasti menyembunyikan Nilam istriku. Kau dendam pada Restu. Rupanya kau belum puas atas kekalahanmu waktu itu. Aku kalah bertarung karena dia licik. Tapi aku belum merasa kalah. Jiwaku harus aku pertaruhkan untuk merebutkan Nilam dari tangannya. Jangan dikira dia berhasil menipuku. 1000 wajah dan kata dia boleh manis di hadapanku. Dia boleh jujur menipuku. Aku sama sekali tidak percaya kalau dia tidak tahu di mana Nilam istriku. Lalu apakah kau akan menemui Restu kembali? Itu harus. Selagi dadaku berdetak keras, segala langkahku belum berhenti. Nilam masih harus kukejar. Dia istriku. Benih yang dikandungnya adalah benihku. Bayi yang akan lahir adalah anakku, darah dagingku. Nilam tidak akan bisa lari dari kenyataan. Dia istriku. Aku lihat sinar matamu memancar begitu tinggi. Kau seperti akan membunuh siapa saja yang menghalangi keinginanmu. Kau bisa menakutkan setiap orang yang melihat. Apakah kau yakin kalau Nilam istrimu bisa kau rebut kembali dari Restu? Kau lihat tanganku, Ki Barja. Genggaman tangan ini begitu kerasnya. Begitu kuatnya. Sekuat keyakinanku. Sekuat perasaanku yang masih sangat mencintai Nilam.
Iya. Aku rindu dengan dia. Kau tidak takut menghadapi restu adikmu? Takut untuk kalah, berarti aku membuang Nilam sia-sia. Takut untuk mati, berarti aku adalah seorang perempuan. Mati dalam bertarung untuk merebut Nilam, bagiku bukan suatu harapan yang sia-sia. Maut harus aku tentang demi untuk merebut istriku dari tangan orang lain. Kau tampaknya bingung untuk menentukan arah jalan. Apa maksudmu? Aku suka kekerasan. Tapi jika kau punya satu cara yang baik, kau bisa lakukan dengan tidak membuang tenaga untuk menyingkirkan restu adikmu. Ki Barja, kau ingin mengajari aku dengan cara lain? Bukannya mengajari, tetapi membantu. Justru sebenarnya lah, aku punya dendam pada adikmu itu. Kau juga punya persoalan dengan restu? Ya sudah merebut kepercayaanku dari penduduk. Aku kini sudah hilang kewibawaan sebagai dukun yang ampuh. Itu semua gara-gara restu yang merusak dan merebutnya. Juga Wong Bagus, mereka itu kini sudah menjadi musuh-musuhku. Tapi kau tolong. Kenapa bisa sampai seperti itu? Aku kehilangan sikap. Penduduk merasa tidak percaya lagi padaku. Dulu aku pernah dipercayakan untuk menjadi kepala desa. Tapi Wong Bagus yang dibantu restu telah merusak segalanya. Kau ingin menjadi kepala desa? Apakah desa ini belum mempunyai kepala desa? Sejak kematian Ki Sumanta, kepala desa ini, desa ini hingga kini belum memiliki kepala desa yang baru. Aku ingin merebut kekuasaan itu. Bukankah jika aku berhasil menjadi kepala desa, kita ini tidak akan susah-susah melakukan apa yang kita ingini. Jangankan wanita seperti Nilam, kau bisa aku pilihkan yang lebih baik dan cantik. Jangan terlalu bercermin pada bayangan sendiri. Tapi aku sanggup membantumu untuk menjadi kepala desa. Bahkan aku juga sanggup mengembalikan kepercayaan. Asal kau bisa memberi Nilam Cahaya kembali dalam genggamanku. Kalau hanya itu, kau jangan bermimpi kegagalan. Bantulah aku, mari. Kita sama-sama berjalan di jalan setapak. Kita kuasai desa Manuk Lagoa ini. Siapapun bisa kita perintah. Baik, dari mana aku harus memulainya? Rebut kembali kepercayaan penduduk untukku. Tunggulah. Sejak kematian Ki Sumanta, kepala desa kita kini rasanya pincang. Kita belum lagi memiliki kepala desa yang bisa kita percaya. Bukan ina mempercayakan Wong Bagus untuk kita angkat sebagai kepala desa kita yang makhluk. Apa? Orang desa kita harus pakai baju baru? Unek. Sini, kamu. Kamu ini, aku ngomong. Ina mau mengangkat kepala desa yang malu. Kurang ajar. Kau bilang kepalaku besar. Kurang ajar. Aduh, ini Ajar unek. Iya, tahu. Desa kita banyak setannya. Desa kita semakin rawan. Begitu kan? Sudahlah. Ya, Dengarlah saja oleh kalian. Kita harus segera mengangkat kepala desa yang baru. Wong Bagus memang orang yang paling tepat. Dia pantas kita angkat sebagai kepala desa. Bagaimana dengan Ki Barja? Ki Barja, bukankah kita semua tahu kalau dia juga menginginkan dirinya menjadi kepala desa? Ngawur. Siapa bilang desa kita penghasil baja? Ibaratnya ada saja Sekiman. Sekiman, Skandar. Kalian berdua adalah kepala keamanan desa. Waduh, tapi sayang kok budek. Tentunya kalian bisa segera menghubungi Wong Bagus. Wong Bagus dan akmunya, anak muda bertopeng harimau itu. Oh, mereka jarang sekali ada di rumah. Mereka kelihatannya sedang sibuk mencari seseorang. Tapi siapa? Kita semua bisa menilai mana yang perlu kita ambil dari kepercayaan Wong Bagus. Kita tahu siapa dia. Kita tidak akan salah pilih. Lihat. Siapa yang datang itu? Bukankah itu Wong Bagus dan anak muda tamunya? Iya. Itu mereka. Dari mana mereka? Kandada, Sekiman,
Skandar, kelihatannya ada sesuatu, maka kalian berkumpul di pos jaga induk kampung ini. Kebetulan sekali, kami baru saja membicarakan tentang Wong Bagus. Ada apa dengan saya? Bukankah Wong Bagus tahu kalau desa kita sekarang ini rasanya kehilangan kemudi? Kita belum lagi memiliki kepala desa yang baru hingga saat ini. Kami bermaksud melanjutkan rencana yang telah lalu. Kami akan mengangkat Wong Bagus menjadi kepala desa kami. Kukira usul kalian tidak salah. Aku pun sebagai orang dari desa lain sangat setuju. Kita tidak akan salah pilih jika Pak Bagus menjadi kepala desa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Apa yang ada pada diri saya? Saya tidak ingin kalian akan menyesal nantinya. Saya bukanlah orang yang tepat. Tapi kami sudah sepakat. Itu kan hanya kesepakatan sepihak. Tapi saya sangat setuju jika Pak Bagus secepatnya diangkat menjadi kepala desa Manuk Lagua ini. Iya. Kami segera akan memusyawarahkannya untuk mendapat kata sepakat yang sama. Restu, lihat siapa yang datang itu? Bukankah itu Jahil Singgi, kakakmu? Iya, Kakang Jahil. Dari mana saja dia selama ini? Selama ini dia tidak aku temui lagi. Rupanya dia masih ada di desa ini. Dia pasti masih penasaran denganku. Dia pasti masih mencurigai aku menyembunyikan Nilam. Berhati-hatilah kau. Dia sudah dekat kemari. Mata Restu Singgih memandang penuh hati-hati ke arah datangnya Jahil Singgi. Dia tahu kalau kakaknya itu masih menyimpan dendam. Sementara penduduk yang berkumpul di pos jaga induk kampung itu menjadi khawatir. Begitu juga Wong Bagus yang duduk di samping Restu Singgih. Hati-hati, Ten Restu. Kelihatannya kakakmu masih menyimpan dendam padamu. Aku mengerti. Dia memang tidak puas. Dia curiga padaku kalau aku menyembunyikan Nilam. Restu, Kakang Jahil Singgi. Rupanya Kakang Jahil masih ada di desa ini. Aku tidak akan melangkah setapak pun dari desa ini sebelum Nilam istriku aku temukan. Begitu yakinkah kalau Nilam ada di desa ini? Ya, Kaulah yang menyembunyikannya. Apakah kejujuranku, pengakuanku sama sekali tidak bisa Kakang percaya? kau dusta. Aku tidak percaya sama sekali atas pengakuanmu bahwa kau tidak tahu menahu di mana Nilam istriku berada. Kau pasti yang menyembunyikannya. Kau ingin merebut istriku dari genggaman tanganku. Kejam sekali tuduhan itu, Kakang. Aku akan lebih kejam jika kau tidak mau menyerahkan Nilam padaku. Untuk itu, selangkah pun aku tidak akan mundur dari desa ini. Karena aku tahu kau masih mencintai Nilam. Kau merebut istriku. Hina sekali kedengarannya. Lebih hina jika kau tidak mau mengaku. Kau tahu, Restu, Nilam mengandung benihku. Anakku akan lahir dari dia. Jika benar aku yang menyembunyikan, sama saja aku meludahi kejujuranku. Kau pikir aku percaya pada kejujuranmu? Pada kejujuran? Aku tidak percaya cuma dengan omongan, tapi kenyataan. Kenyataannya aku tidak menyembunyikan Nilam. Justru kami sejak lama selalu gagal mencarinya. Kami percaya kalau Nilam masih ada di desa ini. Maaf, Dan Jahil Singgi, kau sepertinya sangat tidak percaya dengan pengakuan jujur adikmu. Sayalah yang tahu. Saya juga sedang mencari Nilam. Kau tidak perlu ikut campur orang tua. Ini urusan pribadi. Saya bukan ikut campur, tapi saya ingin membantu kesusahan orang lain. Kakang Jahil Singgi, apa maunya Kakang sebenarnya? Serahkan Nilam. Tunjukkan di mana istriku berada. Itu berarti Kakang Jahil memaksa saya. Memang harus dipaksa? Jika kenyataannya tidak benar, kau harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang Kakang pinta dariku. Karena kau yang tahu di mana istriku berada. Aku tidak tahu. Kau tahu. Aku bukan bajingan wanita, tapi kau mencintai dia. Dia istriku. Istri yang belum dikawin secara sah. Tutup mulutmu. Kalian semua. Kalian harus tahu. Restu telah melarikan istri orang. Istriku. Istriku yang sedang mengandung anakku. Dan laki-laki tua itu. Dia berdua sekongkol menyembunyikan istri orang lain. Apakah kalian akan mempercayai mereka? Apakah pantas orang seperti mereka kalian hormati? Kalian anggap baik? Dia mengambil istri orang. Ten Restu, ini pengaruh bahaya fitnah. Lihatlah, penduduk nampaknya berubah sikap. Mereka menjadi tidak suka pada kita. Mereka pergi satu persatu. Iya,
Mereka sepertinya percaya pada apa yang dikatakan Kakang Jahil. Mereka mengira kita benar telah melarikan dan menyembunyikan istri orang. Kau lihat penduduk itu. Kalian lihat. Mereka seperti percaya apa yang aku katakan tadi. Mereka segera akan membenci kalian. Mereka tidak akan percaya lagi pada kalian. Karena mereka yakin. Kalau kalian bukan orang yang bisa dipercaya. Kalian penipu. Kalian menyembunyikan istri orang. Kau puas dengan semua itu? Memang kenyataannya begitu? Apa maksudmu menuduh kami di depan penduduk? Biar mereka tahu bahwa di desa ini ada orang-orang yang menyembunyikan istri orang lain yang sedang mengandung. Kakang Jahil, kau tidak lebih seekor singa kelaparan. Kau penipu. Sikapmu tidak terpuji. Kau hanya ingin membuat penduduk tidak suka pada kami. Apakah benar Nilam itu istrimu? Apakah benar kalian suami istri yang sah? Kau menipu dirimu sendiri. Nilam terpaksa harus kawin denganmu. Karena untuk menutupi malu. Kau telah menghamilinya. Kau telah memperkosanya. Diam! Turunlah kau dari atas delman itu. Kita buktikan siapa di antara kita yang berhak mendapat Nilam. Kau harus hadapi aku. Kita bertarung sampai mati. Dan Restu, saya mohon jangan layani kakakmu. Hadapi dengan kepala dingin. Saya mengerti keadaannya, Pak. Hehehe. Kenapa kau belum turun dari atas delman itu? Hah? Kau takut menghadapi Jahil, hah? Turunlah. Ayo turun. Aku tidak memiliki perasaan dendam. Keparat. Awas, Restu, awas. Aku terpaksa. Celaka. Mereka berkelaya. Restu kelihatannya tidak mau melayani. Dia menghindar serangan kakaknya. Dia balik menyerang. Jaya Singgih benar-benar dendam. Dia terus menyerang, tetapi Restu Singgih hanya menghindar. Seketika Restu Singgih melompat ke atas delman dan selanjutnya Jangan lari kau pengecut Restu. Nyalimu hanya sebesar itu, ha? Kau pengecut. Kenapa Restu lari? Bapak melarang saya untuk melayaninya. Saya senang. Memang kau harus menghindar untuk menghentikannya. Saya tidak mengerti kekerasan Kakang Jahil. Dia begitu puas. Saya khawatir dengan Nilam. Bagaimana jika Kakang Jahil berhasil menemui Nilam? Kakang Jahil nampaknya begitu bernafsu ingin bertemu Nilam. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya. Iya. Jahil Singgih, sudah malam kau baru kembali. Ayo masuklah ke kamarmu. Jahil, kau nampaknya habis minum tua. Ya. Dan aku juga sempat berkelahi dengan Restu Singgih. Kau bertemu adikmu Restu. Bagaimana? Kau kalah lagi menghadapinya. Dia pengecut. Dia melarikan diri. Berarti kau menang kali ini, Jahil. Lalu bagaimana rencanamu untuk membantuku mempengaruhi penduduk? Kau tidak perlu khawatir. Penduduk sudah mulai tidak suka pada Wong Bagus dan Restu. Oh, bagus. Mereka sudah terpengaruh dengan kata-kataku. Iya. Karena aku jelaskan di hadapan mereka. Terus? Kalau Restu dan Wong Bagus telah menemukan istri orang yang sedang mengandung istriku. Bagus. Rupanya kau benar-benar ingin membantuku. Kalau begitu, aku pun akan berusaha mencari Nilam Cahya. Aku akan membantumu sampai Nilam Cahya aku temukan. Dengar, ada orang membuka pintu. Siapa itu? Itu pasti si nenek bungku berjubah hitam. Bukankah dia tamumu? Kau sudah kenal dan bertemu dengan dia. Apa mungkin si nenek bungku tamuku itu sudah ada di rumahku ini lagi? Dia itu sudah lama menghilang. Tidak.
Malam kemarin aku bertemu dia. Nenek bungku itu memang aneh. Ayo, kita lihat dia. Lihat, bukankah kamar yang terpisah sendiri itu kamar nenek Tamum itu? Oh, iya. Pintu kamar itu terbuka. Nenek itu pasti ada di kamarnya. Oh, iya. Pintu kamar itu terbuka. Apa benar si nenek bungku itu ada di kamarnya? Coba kita lihat ke kamarnya. Gelap sekali di dalam kamarnya. Nenek, apakah kau ada di dalam kamar, Nek? Barangkali dia baru keluar. Dia tidak menjawab. Dia pasti ada di dalam. Nenek, keluarlah kau, Nek. Ayo, keluar dari kamarmu, Nek. Dengar, ada suara desisan ular dari dalam kamar itu. Oh iya, desisan ular. Aku juga dengar. Lalu apakah si nenek bungku itu menyimpan ular di dalam kamar ini? Nenek, keluarlah dari dalam kamarmu. Ayo keluar, Nek. Mau apa kalian memanggilku? Dengar, itu suara nenek bungku itu. Nenek, keluarlah kau, Nek. Kenapa kau kembali ke rumah ini tanpa setahuku? Bukankah selama ini nenek menghilang? Aku tidak menghilang. Aku baru saja kembali dari hutan. Tapi kami perlu tahu. Keluarlah, Nek. Iya, Nek. Kami tidak suka bicara dengan cara begini. Apakah nenek memang sengaja mempermainkan kami? Jika kalian ingin bertemu denganku, masuklah. Aku baru akan istirahat. Bagaimana? Aku tahu kalian dalam kesulitan. Kalian membutuhkan aku, kan? Barja, aku tahu kamu itu sedang mencari seseorang, bukan? Dan kau sendiri, Barja. Aku tahu kau menginginkan menjadi kepala desa, iya kan? Iya, kau tahu, Nek. Apakah kau bisa membantu kami? Kenapa tidak? Jika kalian membutuhkan bantuanku, kalian harus turut dengan perintahku. Kami bersedia, tapi kau harus bisa menyerahkan Nilam. Orang yang aku cari, dia istriku. Dia sedang mengandung anakku. Anakmu, bayi pertamamu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Apakah kau tahu di mana Nilam berada? Jangan takut, kau pasti akan bertemu dengan istrimu. Bagaimana, Jahil? Apakah kau mau menjadi pengikut nenek bungkuk itu? Kau harus menuruti apa yang diperintahkannya. Jika dia benar mempertemukan aku dengan Nilam, aku akan turut perintahnya. Aku kini akan keluar dari kamarku. Jangan kalian berdiri di muka pintu kamarku itu. Ayo, sekarang kalian ikuti aku. Nini Pelet melangkah keluar rumah, diikuti Jaya Singgih dan Ki Barja. Mereka terus melangkah hingga sampai di induk kampung. Suasana malam itu sangat sunyi. Pintu-pintu rumah penduduk sudah tertutup rapat. Nenek, mau apa kau mengajak kami ke induk kampung ini? Jangan banyak tanya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Perhatikanlah aku baik-baik. Jangan kalian bergerak dari tempat kalian. Ki Barja, lihatlah, nenek itu memutar-mutarkan tongkat kepala ularnya. Lihat, tongkat kepala ular itu menyemburkan asap merah. Asap itu terus menyembur menyelimuti seluruh induk kampung. Lalu apa maksudnya? Kita lihat saja selanjutnya. Lihat, nenek itu kini kembali menggenggam tongkat berkepala ular miliknya. Dia menatap ke arah kita. Cepat ulurkan tangan kalian ke hadapanku. Ayo. Untuk apa kami mengulurkan tangan? Jangan banyak tanya. Cepat ikuti perintahku. Baik. Kami sudah mengulurkan tangan kami, Nek. Apa yang akan nenek lakukan? Nini Pelet diam tidak menjawab.
Tiba-tiba matanya tajam bersinar merah, dan seketika dia menggoreskan ujung tongkatnya ke arah tangan Jail Singgi dan Ki Barja. Aduh, kenapa kau melukai tangan kami? Lihatlah, Nek, tangan kami banyak mengeluarkan darah. Biarkan darah kalian menetesi tanah ini. Tanah ini adalah yang sering dilalui penduduk. Kalian harus mengerti, darah kalian akan menyerap tertanam di tanah ini. Itu berarti darah kalian akan bisa mengubah segala pikiran penduduk. Dengan diinjaknya tanah sekitar tempat ini, kalian akan dipercaya dan ditakuti. Segala kata-kata kalian nantinya bisa dipercaya penduduk. Dan kau, Barja, penduduk tidak akan salah memilihmu menjadi kepala desa. Kau akan dipercaya lagi oleh penduduk. Terima kasih, Nek. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah kau akan menunjukkan di mana Nilam berada? Jangan terlalu ceroboh. Kau tidak akan kecewa. Kau akan bertemu istrimu itu. Tunggulah saatnya. Aku hanya ingin menjalankan permintaan Barja lebih dulu. Karena dengan dia menjadi kepala desa, kita bisa menguasai desa ini. Kalian tidak akan kesulitan melakukan apapun juga. Terima kasih, Nek. Ya, Nek. Ayo, kita kembali lagi. Siang hari itu, penduduk desa Manuklagua menjadi ramai di induk kampung. Mereka semua merasa keheranan, karena mereka baru terbangun siang hari. Mereka merasa seperti terjaga dari pingsan. Itulah pengaruh asap merah mini pelet yang semalam disebarkan di sekitar induk kampung itu. Aneh, kenapa kita bisa bangun dalam waktu yang sama? Tidak biasanya kita bangun siang hari begini. Kita seperti terkena siap saja. Mungkin semalam hujan besar. Jadi kita semua tertidur pulas. Kau diam saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Ki Barja? Rasa-rasanya dialah orang kedua yang bisa kita percaya menjadi kepala desa. Ki Barja adalah dukun ampuh yang kita hormati dan kita takuti. Walau kita tahu dia sikapnya kasar. Lihat, sekarang, bukankah itu Ki Barja yang datang? Dia bersama laki-laki namanya itu. Oh iya, itu mereka. Ki Barja. Ki Barja. Ki Barja, itu mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.